Jason mengubah rumah barunya menjadi akuarium raksasa, bukan hanya bisa memelihara ikan, tapi juga bisa ditinggali manusia. Membangun akuarium sebesar ini benar-benar seperti mimpi buruk masa kecil yang jadi nyata. Blake menyalakan semua keran di rumah. Air yang mengalir tanpa batas mulai membanjiri lantai, dan hanya dalam waktu 2 jam lebih sedikit, ketinggian air sudah mencapai mata kaki. Sementara itu, David, teman serumahnya, justru terlihat sangat bersemangat. Baginya, ini adalah kabar baik. Ia tidak perlu mencuci pakaian yang sudah menumpuk selama sebulan, bahkan mandi pun tidak perlu ganti air. Cukup berendam di bak, lalu keluar dan langsung nyebur lagi. Hanya saja, toilet yang macet sedikit merepotkan. Namun, bisa mendayung perahu di dalam rumah adalah pengalaman yang luar biasa baginya. Blake membawa banyak batang busa dan balon air. Ia tak menyangka aliran air begitu deras, hampir mencapai tinggi tempat tidur. Untungnya listrik sudah diputus lebih dulu, jadi selain air, tidak ada bahaya lain di rumah itu. Jika ingin mengisi rumah sampai penuh, kapasitasnya mungkin butuh ribuan liter. Padahal, setengah tinggi air pun belum tercapai. Blake lalu memutuskan untuk menghancurkan pipa utama dan membuka aliran besar. Arus deras pun mengalir tanpa henti, dan ketinggian air dengan cepat mencapai paha. Mengubah rumah menjadi akuarium mungkin adalah ide paling gila yang pernah terpikirkan. Blake mulai menyadari bahwa perabotan yang terendam mulai melonggar, pintu kayu mulai terlepas. Ia khawatir rumahnya tidak akan mampu menahan tekanan air dan tiba-tiba runtuh. Satu-satunya cara adalah mempercepat proses pengisian air demi mewujudkan mimpinya memelihara ikan. Emily bahkan menuangkan air kemasan ke dalam rumah, meski jelas tidak memberi pengaruh berarti. Blake lalu meminjam selang air yang sangat besar. Arusnya deras, dan dalam waktu setengah jam saja, air sudah mencapai dada. Teman serumah yang sedikit lebih pendek hampir saja kebanjiran mulutnya. Kapasitas air sebesar ini sudah cukup untuk memelihara ikan. Blake memutuskan untuk menambah teman sekamar baru. Karena ikan asli terlalu rapuh untuk situasi seperti ini, setelah berpikir panjang, ia membeli beberapa ikan robot untuk mengisi rumahnya. Ikan-ikan mekanik itu berenang riang ke segala arah. Blake mengenakan pakaian selam dan ikut bermain bersama mereka. Meski rumah yang ia kenal kini berubah menjadi akuarium, ia tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Tidur, mencuci tangan, mencuci pakaian. Tindakan ini memang terlihat gila, tapi juga sedikit jenius. Ia begitu larut dalam keseruan menjelajah dunia bawah airnya, tanpa memikirkan nasib rumah itu. Lalu pertanyaannya, apakah rumah yang sudah terendam seperti ini masih bisa kokoh berdiri?